Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Dan untuk subuh ini kita masih melanjutkan hikmah yang sebelumnya, yaitu tentang husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan dia berhusnudzan kepada Allah. Mati yang terbaik, salah satu bentuk mati meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah ketika seseorang hamba meninggal dalam keadaan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Nah, untuk bisa berbaik sangka kepada Allah hingga akhir hayat, maka dari kita menjalani hidup di dunia ini, apapun yang kita hadapi, dalam keadaan apapun, bagaimanapun kondisi, baik enak maupun tidak enak, baik dalam keadaan senang maupun tidak senang, hendaklah kita jangan pernah sedikit pun berburuk sangka kepada Allah. Senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Nah, di sini sudah kita uraikan sebelumnya tentang gambaran bagaimana berhusnudzan atau berbaik sangka kepada Allah. Untuk subuh ini kita akan melihat tingkatan berbaik sangka kepada Allah sebagaimana disebutkan atau dijelaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikamnya. Illam tuhsin dhannaka billah li ajli husni wasfihi fahassin dhannaka bihi liwujudi muamalatihi ma'ak fahal awwadaka illa hasana wa hal asda ilayka illa manana. Illam tuhsin dhannaka bihi li ajli wasfihi, jika engkau tidak mampu berhusnudzan kepada Allah dengan sifat-sifat Allah, dengan keindahan sifat-sifat Allah, maka berhusnudzanlah kepada Allah dengan pemberian Allah untukmu. Fahal awwadaka illa hasanah, apakah pernah Allah memberikan kepadamu kecuali yang baik selama ini? Wahal asda ilaika illa manana, dan apakah Allah selama ini engkau menjalani hidup pernah melimpahkan kepadamu kecuali karunia-karunianya? Jadi di sini ada dua tingkatan husnudzan kepada Allah. Ada dua tingkatan berbaik sangka kepada Allah. Ya, yang pertama diistilahkan oleh kalangan tasawuf, tingkatan pertama tingkatan al-khawas. Tingkatan pertama tingkatan al-khawas, orang-orang terkhusus. Tingkatan kedua tingkatan awam. Dua-dua tingkatan ini tentu bagus, boleh, yang penting husnudzan. Cuman kalau berbicara mana yang terbaik, tentu al-khawas, kemudian baru al-awam. Nah, bagaimana husnudzannya al-khawas? Bagaimana baik sangkanya para al-khawas kepada Allah? Jelaskan oleh Ibnu Ajibah, ammal khawas fa husnu dhannihim billah ta'ala nashi'un an syuhudi jamalihi wa ru'yati kamalihi. Ya, fa husnu dhannihim billah la yanqati'u sawa'un wajahahum bi jamalihi
au bi jalalihi. Adapun al-khawas, level husnudzan yang sudah tinggi dan seharusnya seperti itu, fa husnudzannihim billahi ta'ala nashi'un an syuhudi jamalihi wa ru'yati kamalihi. Husnudzan mereka kepada Allah, baik sangka mereka kepada Allah, itu karena menyaksikan atau mengetahui atau merasakan jamalihi, keindahan Allah, sifat-sifat Allah. Nah, ini al-khawas. Jadi mereka, husnudzan mereka kepada Allah cukup dengan mengetahui ada nama Allah atau sifat Allah, Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih. Titik, cukup. Allah Maha Pengasih. Selesai. Allah Maha Rahim, penyayang, selesai. Allah Maha Latif, Maha Lembut, selesai. Sudah cukup. Sampai mati mereka bawa berbaik sangka kepada Allah. Yang penting mereka pegang Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dia pasti sayang kepada saya, tidak mungkin dia tidak sayang. Sudah selesai. Ya. Allah Maha Pengasih, dia pasti sayang, mengasihi saya. Tidak mungkin dia tidak sayang kepada saya. Buktinya dia sudah menyatakan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Latif, Maha Lembut. Dia pegang kata-kata Allah Maha Lembut sampai hari kiamat. Sudah cukup. Titik. Tidak perlu pertanyaan, tapi kenapa Allah buat saya susah? Kenapa Allah buat saya tidak nyaman? Tidak ada pertanyaan. Yang penting Allah Maha Lembut, dia tidak akan masukkan saya dalam neraka. Titik, selesai. Ya. Ini al-khawas. Allah al-mu'ti, Maha Memberi. Sudah, pegangan dia di situ. Al-mu'ti, Allah Maha Memberi. Pasti Allah kasih saya makan, pasti Allah kasih saya hidup. Kalau memang Allah masih berikan umur saya panjang, Allah pasti kasih saya hidup. Sudah cukup. Ini level al-khawas. Dia cukup pegang nama Allah saja. Dia cukup pegang sifat Allah saja. Dia cukup pegangannya itu keindahan Allah, kesempurnaan Allah. Allah Ar-Rauf, pasti berbelas kasih kepada hambanya. Makanya kadang-kadang sifat ini diuji oleh Rasulullah kepada para sahabat. Misalnya dalam Sahih Bukhari, ada seorang perempuan kehilangan anaknya yang masih kecil. Jadi hilang anaknya yang masih kecil, maka kemudian dia cari sana, cari sini. Makin lama dia cari, justru tidak dapat. Ternyata di arah yang sana, anaknya juga sedang mencari ibunya. Saling cari-cari, tidak dapat. Akhirnya dapatlah di pusat keramaian. Ya. Maka begitu ibu yang kehilangan anak ini melihat anaknya di depannya, setelah capek cari-cari, anaknya melihat ibunya sudah di depannya setelah capek cari-cari, maka kemudian mereka berpelukan, nangis. Pemandangan itu menarik perhatian para sahabat ketika itu. Dan begitu sayang seorang ibu kepada anaknya, sebentar aja hilang, susahnya luar biasa, sedihnya luar biasa. Begitu juga kasih sayang seorang anak kepada ibunya, sebentar saja hilang, sedihnya luar biasa. Maka dipeluk erat-erat, Rasulullah bertanya kepada para sahabat ketika itu yang ada menyaksikan peristiwa itu. Rasulullah mengatakan, "Atarawna hadhihi tarihah waladaha finnar?" Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mungkinkah ibu ini melemparkan anaknya ini dalam api? Mungkinkah ibu yang baru saja kehilangan anak ini kemudian dapat? Mungkinkah dia melemparkan anaknya dalam api? Mungkinkah seorang ibu membakar anaknya dalam api? Para sahabat serentak menjawab, "La ya Rasulullah, tidak mungkin." Rasulullah mengatakan, "Allah arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha."
Ketahuilah Allah lebih mencintai hamba-hambanya daripada cinta ibu ini kepada anaknya. Rasul ingin mengatakan kalau ini ibu yang sangat cinta kepada anaknya, walaupun bagaimanapun anaknya, seorang anak tetap anak bagi ibunya, tidak mungkin melemparkan anaknya dalam api, maka lebih-lebih lagi Allah yang sayangnya kepada hamba-hambanya tidak mungkin melemparkan hamba-hambanya dalam api neraka. Kata-kata seperti ini apakah tidak cukup untuk membuat kita husnudzan kepada Allah? Butuh kata-kata yang mana lagi? Ya. Cuman kadang-kadang itulah suudzon itu masuk. Gara-gara kita tidak tahan dengan cobaan dunia. Begitu kita lihat orang sedikit dikasih lebih, suudzon kita kepada Allah. Kayaknya Allah tak suka sama saya. Buktinya lebih banyak dikasih dia daripada saya. Kayaknya Allah enggak pas sama saya. Kayaknya Allah kurang. Ya. Begitu dibuat capek dikit, begitu dibuat susah dikit, langsung suudzon kepada Allah. Nah, ya. Maka orang-orang yang al-khawas tadi, dia cukup mengetahui bahwa Allah itu punya sifat ar-Rahman, Maha Pengasih, punya sifat ar-Rahim. Dia cukup mengetahui Rasulullah bahwa begitu Allah, sebelum Allah menciptakan alam ini, Allah telah menetapkan inna rahmati sabaqat ghadabi, dan itu Allah tulis di aras. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku jauh mendahului amarahku. Ya. Kasih sayangku itu sudah ketetapan Allah, jauh mendahului amarah. Jadi jangan berfikir yang enggak kepada Allah. Ya, jangan mengukur Allah dengan makhluk. Seperti makhluk, kalau kita sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar tidak suka dengan kita, itu makhluk. Ini Allah yang rahmahnya, yang kasih sayangnya itu, kalau dibandingkan kasih sayang Allah dengan kasih sayang yang dititipkan kepada seluruh makhluknya, bandingan 90% dengan 1%. Allah memiliki 100 rahmah, kasih sayang. Satu di antara kasih sayang Allah itu diturunkan ke alam ini, dibagikan ke seluruh alam. Kasih sayang antara orang tua dengan anak-anak, dengan orang tua, kakak dengan adik-adik dengan kakak, antara manusia dengan manusia, hewan dengan hewan, tumbuhan sesama mereka, hewan kepada manusia, manusia kepada hewan. Triliunan makhluk Allah, tidak ada yang sanggup menghitungnya kecuali Allah. 1% daripada kasih sayang yang ada pada Allah dititipkan ke alam ini. Begitu indah pemandangan. Kita lihat hasil daripada 1% kasih sayang Allah itu. Lantas bagaimana indahnya kasih sayang Allah yang 99% yang lain sisanya. Kenapa kita tidak berhusnudzan kepada Allah? Jadi jangan membayangkan Allah itu seperti makhluk. Kalau makhluk, manusia, ia memang suka mengecewakan. Sebaik apapun manusia, sesempurna apapun, sesaleh apapun, sealim apapun, pasti mengecewakan. Kecuali Rasulullah SAW. Nah, dia tidak mengecewakan. Pasti. Hari ini mungkin kita suka lihat, nanti pasti ada, karena dia ada aib, dia ada kekurangan, dia ada kelemahan. Tapi itu tidak ada pada Allah. Tidak usah takut. Yakin bahwa Allah pasti tidak akan mengecewakan. Selesai. Ya. Nah, fa husnu dhannihim billah la yanqati'u sawa'un wajahahum bi jamalihi aw jalalihi. Maka husnudzan yang seperti ini, husnudzan terhadap sifat-sifat dengan sebab sifat-sifat Allah,
dengan sebab keindahan Allah, kemahasempurnaan Allah, tidak akan terputus. Dia sifatnya menetap. Sawa'un wajahum bijamalihi au bijalalihi, apakah yang nampak keindahan Allah atau dengan yang nampak keagungan Allah, tidak akan terputus. Ya. Lianna ittisafahu ta'ala birrahmah wal ra'fah wal karam wal jud la yanqati', karena sifat Allah Ta'ala birrahmah, kasih sayangnya, wal ra'fah, belas kasihnya kepada seluruh makhluk. Jangankan yang mukmin, yang kafir dikasih, jangankan yang saleh, yang ahli maksiat dikasih, semua dikasih. Bagaimana lagi belas kasih sayang Allah? Justru kita yang suka protes, maunya yang maksiat tak dikasih, dibuat susah, dimatikan saja. Itu jahatnya kita. Tapi Allah tidak demikian, semua dikasih. Siapa yang tidak dikasih? Ya. Yang kafir dikasih, yang tidak beriman kepada Allah, yang mengatakan Allah beranak pun dikasih, yang mengatakan Allah ada ibu, Tuhan ibu, dikasih juga. Yang mengatakan Tuhan dua, dikasih juga. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, takadus samawati wal ardu yatafattarna, hampir langit dan bumi itu hancur copot gara-gara ada orang mengatakan Allah Tuhan itu dua. Tapi Allah tetap kasih mereka makan, tetap kasih mereka hidup, tetap Allah kasih mereka apa yang mereka butuhkan. Apalagi yang beriman, yang ahli maksiat dikasih, apalagi yang taat, yang saleh, yang baik hatinya. Ada orang buat maksiat di sebuah ruangan tertutup, dua orang sedang berbuat maksiat, laki-laki dan perempuan, di sebuah ruangan tertutup, ditutup semuanya, pintu ditutup, dikunci rapat, jendela ditutup, dikunci rapat, dipakai peredam suara lagi, ditutup habis-habisan ruangan itu untuk bisa bermaksiat kepada Allah. Tetap dimasukkan udara oleh Allah agar mereka bisa bernafas. Kan bisa saja Allah tahan, ya udah ditutup semua, udara tidak usah masuk, biar mati. Tetap dikasih udara biar dalam bermaksiat ke Allah pun dia bisa bernafas. Maka bagaimana lagi harus kita mencari cara untuk husnudzan kepada Allah. Ya. Nah, jadi lianna ittisafahu ta'ala birrahmah wal rafah wal karam wal jud la yanqati', karena kasih sayang Allah, belas kasih sayang Allah, wal karam, kedermawanan Allah. Hari ini kita punya pekerjaan, punya gaji, punya penghasilan. Dengan penghasilan tersebut kita bisa hidup layak, bahkan lebih. Istri kita bisa hidup layak, bahkan lebih. Anak-anak kita bisa hidup layak, bahkan lebih. Itu semua pemberian Allah yang tidak kita minta, dikasih sama Allah. Apalagi yang kita minta, ya, semua sudah dilimpahkan oleh Allah. Padahal kita sesekali berbuat maksiat kepada Allah, kita tidak membalas itu dengan baik kepada Allah, tapi tetap dikasih. Itulah kedermawanan Allah. Al-karam wal jud, ya, la yanqati, itu semua tidak pernah terputus. Fa idza tajalla lahum bi jalalihi aw qahriyatihi alimu ma fi dzalika min tamami ni'matihi wa shumuli rahmatihi fa ghalaba alaihim syuhudur rahmah wal jamal fadama husnu dhannihim ala kulli hal. Maka apabila nampak keindahan Allah dengan sifat-sifatnya tadi, apabila nampak keagungan Allah dengan sifat-sifatnya tadi, alimu, maka orang-orang al-khawas ini merasakan, mengetahui dan menyaksikan begitu sempurna Allah, ya, nikmatnya, kasih sayangnya. Faghalabat alaihim syuhudur rahmah, sehingga masuklah dalam jiwa mereka, ya,
tentang kasih sayang Allah yang tidak ada batas. Wal jamal tentang keindahan Allah tidak ada batas. Fadama husnu dhannihim ala kulli hal, sehingga mereka selalu dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah. Sudah selesai, mereka tutup, tidak ada suudzan sedikit pun kepada Allah. Itu al-khawas. Al-khawas. Kalau kita sudah sampai tidak ada sedikit pun suudzan kepada Allah, kita sudah sampai al-khawas. Tapi kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan kepada Allah, berarti belum. Yang mantang tiga gala mati, tapi menyujud sampai lagi ya, itu belum itu. Menyujud sampai mana menyujud mati, ya itu belum. Tak mesti belum kali tak ada percobaan dia bagi ke tetangga bacu dia kat sip yang keberatan. Itu belum, berarti kita masih menganggap itu sesuatu yang kurang baik bagi kita dari Allah. Husnudzan itu ketika kita menganggap apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita itulah yang terbaik. Itulah husnudzan. Ketika apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik yang oleh fisik kita itu nikmat atau tidak nikmat, kita menganggap itu baik, itulah husnudzan. Alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Ketika jiwa kita, hati kita telah meyakini alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah, terima kasih Allah ala kulli hal, untuk segala keadaan yang telah engkau tetapkan bagiku wahai Allah. Wa fi kulli hal, dimanapun engkau letakkan, tempatkan aku wahai Allah. Wa ni'mah, dan setiap nikmat yang telah engkau berikan. Itu baru husnudzan kepada Allah. Ya. Cuman bagaimana kadang-kadang terasa berat sih. Makanya di sini kita perlu terus belajar tauhid, atau mutiara-mutiara tauhid yang tersimpan dalam hikmah-hikmah seperti ini. Dia kan tauhid itu ada teori dan ada penjiwaannya. Jadi tauhid itu bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk diyakini kemudian diamalkan. Bagaimana cara kita mengamalkan? Dengan hikmah-hikmah seperti ini dapat. Bagaimana mengamalkan beriman kepada qadar dan qada Allah? Bagaimana cara mengamalkan makna beriman kepada takdir Allah? Seperti dalam konsep husnudzan kepada Allah. Nah, wa ammal awam, adapun husnudzannya orang awam, fa husnudzannihim billahi nashi'un an syuhudi ihsanihi wa husni muamalatihi wa imtinanihi. Adapun husnudzannya orang-orang awam, maka husnudzan mereka itu timbul, nasyid, tumbuh, an syuhudi ihsanihi, karena merasakan pemberian Allah kepada mereka. Nah, wa husni muamalatihi wa imtinanihi, karena banyaknya karunia Allah kepada mereka, karena banyaknya apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Maka dengan sebab itu mereka husnudzan kepada Allah. Karena ada Allah kasih. Boleh. Bukan tidak dikatakan tidak boleh. Boleh. Maka Rasulullah mengatakan, ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Ahibbullah, cintailah Allah, lima yaghdukum bihi min ni'amihi, atas begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Wa ahibbuni li hubbillah, dan cintailah aku, kata Rasulullah, li hubbillah, karena cinta kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah keluargaku dengan cinta kalian kepadaku. Di sini disuruh kita mencintai Allah dengan mengingat begitu banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, dengan mengingat begitu banyak karunia yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita.
Ini level awam. Kenapa dikatakan level awam? Karena husnudzan seperti ini dia tidak kuat. Ketika diberikan oleh Allah, dia husnudzan. Begitu dapat banyak, alhamdulillah, Allah memang baik sama saya. Selalu dikasih banyak, dikasih. Tapi begitu tidak dapat, kayaknya bulan ini Allah kurang seret sama saya. Bulan ini kurang beri Anda seperti biasa. Dia nggak kuat. Husnudzan seperti ini boleh, tapi dia nggak kuat. Ada peluang ketika pemberian itu berkurang, masuk peluang suudzon tadi. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fajr, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي رَبِّي tadi akraman, ini ahana. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Adapun manusia itu ketika diberikan banyak, dicoba dengan diberikan banyak, diberikan nikmat, wa akramahu, diberikan jabatan, popularitas, harta, fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu berkata, akraman, Allah memuliakan saya, Allah baik dengan saya, saya baik di mata Allah, di pandangan Allah. Tapi wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Tapi begitu tidak diberi, dicoba dengan tidak diberi, disempitkan rezekinya, disusahkan pekerjaannya, ditahan kehidupannya, dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhan telah menghinakan aku, Allah tidak sayang kepada saya. Maka Allah bantah, kalla, tidak demikian, bukan begitu cara standar menilai sifat Allah itu tidak seperti itu. Dengan manusianya tidak seperti itu. Coba kalau kita seorang ayah, semua yang diinginkan oleh anak semua kita berikan, itu ayah yang baik atau tidak baik? Dari lahir sampai remaja semua diberikan, tidak ada yang tidak diberikan, apapun diminta diberikan. Itu ayah yang baik atau ayah yang tidak baik? Itu ayah yang merusak anaknya. Zahirnya baik, tapi hakikatnya dia telah menghancurkan anaknya. Demikian juga ketika ada orang tua diminta oleh anaknya tidak dikasih. Ada yang dikasih, ada yang tidak dikasih. Apakah itu kemudian menandakan orang tuanya tidak baik? Kan tidak. Itu dengan manusia, sesama manusia. Apalagi dengan Allah. Jadi standar baik tidak baik itu bukan pada masalah diberi tidak diberi. Itu sempit sekali makna baik di situ. Sempit sekali makna baik. Rahmat Allah, kasih sayang Allah tidak sesempit begitu cara kita menilainya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, rahmatmu, kata malaikat, meliputi seluruh alam. Jadi jangan kita bawa sesempit pikiran kita. Kalau dikasih tandanya baik, kalau nggak dikasih tandanya tidak baik. Itulah kemudian kenapa ada pertanyaan, itu kenapa orang yang tidak beriman, orang yang jahat justru diberikan hidup yang enak, yang baik. Kenapa ada orang saleh justru hidupnya susah? Pertanyaan seperti itu datang karena kita karena pikiran kita tentang baik itu sempit. Karena pikiran kita tentang makna standar baik itu, sayang itu terlalu sempit. Kita mengukur baik itu dengan hanya pemberian. Kita tidak melihat apa yang ada di balik pemberian atau tidak diberi itu. Bisa saja diberikan justru menghancurkan, bisa saja tidak diberi, itu yang terbaik bagi kita. Nah, jadi itu yang menyebabkan level husnudzan ini
meskipun bagus, karena memang setiap nikmat Allah harus kita syukuri dan kita berhusnudzan kepada Allah, tapi dia tidak kuat. Ketika pemberian itu berkurang, peluang suudzon datang. Ya, nah, makanya bagusnya berhusnudzanlah kepada Allah dengan memegang sifat Allah. Selesai. Baik dirasakan oleh tubuh zahir kita enak atau tidak enak. Bahkan di sini ya, disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Ajibah ketika menafsirkan ya, surah An-Nas. Wa qala aidan radhiyallahu anhu, berkata Abul Hasan Asy-Syazili radhiyallahu anhu, qara'tu lailah qul a'udzu birabbin nas, ya, sampai kepada min syarril waswasil khannas. Suatu malam aku membaca surah An-Nas, dari qul a'udzu birabbin nas sampai min syarril waswasil waswasil khannas. Faqila li, ditanya kepadaku, syarrul waswas, apa itu, bisikan waswas dalam hati manusia yang membahayakan manusia. Apa itu bisikan dalam hati manusia yang membahayakan manusia? Dijelaskan maknanya, waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika yudhakkiruka af'alaka as-sayyi'ah wa yunsiyaka af'alaka al-hasanah wa yaksuru dhalika wa yaksuru indaka dhatus shimal wa yuqallilu indaka dhatul yamin liya'dila bika an husni dhanni billah wa karamihi ila su'i dhanni billah wa rasulihi. Maknanya, makna was-was yang bahaya yang sering masuk dalam hati manusia adalah bisikan yang mengingatkanmu, bisikan yang masuk antara dirimu, menghubungkanmu dengan Allah. Engkau memaknakan Allah, di mana perbuatan-perbuatan burukmu mengingatkanmu selalu, sehingga membuat engkau sedikit harapan kepada Allah, dan perbuatan-perbuatan baikmu ya, melupakanmu. Ya. Jadi kan ada ungkapan, kita harus banyak ingat baik. Kita harus banyak ingat keburukan kita, kelemahan kita. Ya. Nah, ini halus ini makna ini. Ini akan memperbaiki paradigma kita selama ini. Tapi ya, kita harus hati-hati memahami ini. Jadi selama ini kita dinasihati, dan itu bagus. Banyak ingat kelemahan diri, banyak ingat dosa. Sebaliknya, lupakan kebaikan. Jangan banyak ingat kebaikan. Nah, kata Imam Abul Hasan Asy-Syazili, sifat seperti itu bagus. Banyak ingat dosa, lupakan kebaikan kita. Kita macam ke orang lain, yang sebaliknya. Dosa selalu ingat. Keburukan kita selalu ingat. Kebaikan kita lupakan. Lupakan. Itu bagus ya, pada taraf agar kita tidak menganggap kita itu suci. Agar kita tidak menganggap diri itu suci. Karena kalau kita hanya mengingat kebaikan kita, selalu kebaikan kita, sedangkan dosa kita lupa. Itu membuat kita menganggap diri suci, baik. Pada tingkat itu bagus. Tapi kata Imam Abul Hasan Asy-Syazili, kalau dengan kita banyak mengingat dosa dengan tujuan agar kita tidak menganggap diri suci, dan banyak melupakan kebaikan agar menganggap diri selalu kurang dan terus ingin beramal, kalau sikap itu kemudian membuat kita kurang harapan kepada Allah, ini bahaya. Dengan mengingat banyak dosa kita, oke, baik, agar kita tidak menganggap diri suci. Tapi kalau dengan menganggap diri banyak dosa, kemudian memperkecil harapan kita kepada Allah, ini bahaya.
Saya banyak kali dosa, tu tak puranya sang hantamang surga. Itu bahaya. Saya banyak kali dosa, banyak kali kurang, letak maksiat, hangga sayang sang oleh Allah. Ini bahaya. Dihalus dia. Nah, kata Imam Hasan Asy-Syadzili, fahdharu hadzal bab faqad akhadha minhu khalqun katsir minal ibadi waz-zuhad wa ahli ta'ah was-sadad. Maka fahdharu, hati-hatilah dengan was-was ini, karena was-was ini telah membahayakan banyak hamba-hamba Allah minal ubbad, daripada ahli ibadah, wazuhad, daripada ahli zuhud, wa ahli ta'ah, daripada ahli ta'ah, wassadat, dan orang-orang baik. Dan mungkin dia baik agar dia tidak menganggap dirinya baik, agar dia tidak menganggap dirinya suci, dia selalu ingat dosa. Baik. Tapi kalau dengan dia selalu ingat dosa, membuat harapan dia kepada Allah berkurang, karena dia menganggap Allah tidak akan sayang pada dia, terlalu banyak dosa, Allah tidak akan mengampunkan dosanya, Allah tidak akan memasukkannya dalam surga. Nah, ini menjadi masalah besar, dan ini yang menimpa banyak ahli ibadah di kalangan awam yang seperti ini. Maka diseimbangkan. Tentu kita harus ingat banyak dosa, kita banyak berdosa untuk kita tidak menganggap diri suci, tapi jangan sampai itu mengurangi harapan kita kepada kasih sayang Allah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah makna dan tingkatan husnudzan kepada Allah. Maka mudah-mudahan semua tingkatan ini hendaklah ada pada kita, dan terus kita belajar agar kalau selama ini tingkatan husnudzan kita masih tingkat awam, mudah-mudahan Allah sampaikan kepada tingkatan al-khawas. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.